Tampil menggebrak, Timnas Indonesia U22 unggul cepat, supporter beri pengingat. Pelatih Indra Syafri membuat beberapa perubahan dalam susunan starter Timnas Indonesia U22 di laga uji coba kedua melawan Lebanon ini, di mana Hoki Caraka kini diandalkan untuk menggedor gawang lawan. Menggunakan formasi 4-4-2, Indonesia langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Indra Syafri itu bermain agresif untuk mencuri keunggulan sejak awal pertandingan. Hasilnya pun manis, PK mampu mencetak gol pembuka memanfaatkan bola yang memantul di tubuh Hoki Caraka di menit kelima. Alhasil Timnas Indonesia U22 pun unggul cepat 1-0. Usai gol tersebut, Timnas Lebanon pun mencoba menyamakan kedudukan. Bahkan, pelanggaran keras pun harus dilakukan pemain Lebanon ala Ezo pada gelandang Timnas Indonesia U22, David Maulana, yakni dalam duel perebutan bola di lini tengah pada menit ke-19. Kartu kuning pun diberikan wasit kepada Ezo. Kejadian kurang menyenangkan pun juga mewarnai babak pertama, di mana Ronaldo cedera tanpa mengalami benturan saat coba mengejar umpan Fajar Faturrahman di area kiri pertahanan Lebanon yang kemudian digantikan oleh James Kelly-Stroyer di menit 35. Kemudian memasuki menit-menit akhir di babak pertama, Lebanon pun terus menekan pertahanan Timnas Indonesia U22. Sementara itu, Garuda Nusantara beberapa kali melawan dengan melancarkan serangan balik. Pada akhirnya Timnas Indonesia U22 pun mampu mempertahankan keunggulan atas Lebanon, di mana laga Timnas Lebanon U22 versus Timnas Indonesia U22 ini selesai dengan skor tipis 0-1 untuk keunggulan Garuda Nusantara di babak pertama. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia U22 bermain lebih efektif di babak satu ini. Memasuki babak kedua, Lebanon pun mencoba bangkit. Hal itu ditandai dua peluang beruntun sekaligus. Beruntung, dua peluang itu masih belum berujung gol ke gawang Muhammad Adi Satrio. Dalam hal ini, Kapten Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho pun berjibaku dalam menghalau upaya serangan Lebanon yang mengincar gol penyama kedudukan. Kemudian memasuki 20 menit akhir, Timnas Indonesia U22 pun cukup memberi tekanan kepada Lebanon. Hanya saja, skuad Garuda Muda belum bisa membuahkan gol tambahan. Kemudian setelah water break pada menit ke-75, Timnas Indonesia U22 pun tampak buntu. Meski sebenarnya Irfan Jawari pada menit ke-80 mendapatkan kesempatan, tapi memang lagi-lagi belum berbuah gol. Terus berupaya, kedua tim tak bisa mencetak gol di babak kedua. Alhasil pertandingan malam ini pun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U22. Sementara itu di laga ini banyak supporter yang datang memberikan dukungan kepada tim asuhan Indra Syafri. Supporter memberikan dukungan dengan menyanyikan yel-yel penyemangat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Bahkan dukungan itu tak hanya nyanyian penyemangat saja. Akan tetapi supporter Timnas U22 Indonesia pun memberi dukungan melalui spanduk. Kali ini supporter skuad Garuda yakni La Grande Indonesia yang berada di sisi utara membentangkan spanduk besar yang bertuliskan sudah 32 tahun ayo juara. Tentu saja ini menjadi pengingat untuk para pemain agar bekerja lebih keras lagi. Dengan harapan Timnas Indonesia U22 bisa mengakhiri puasa panjang skuad Garuda dalam ajang 2 tahunan ini. Deretan agenda Sintayong bersama Timnas Indonesia sebelum habis kontrak. Pertama, FIFA Matchday Juni. FIFA Matchday Juni 2023 menjadi agenda terdekat Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ini menjadi ajang yang tepat untuk skuad Garuda mendongkrak posisinya di ranking FIFA. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah diketahui akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday pada Juni 2023 nanti. Masih ada ruang untuk satu pertandingan lagi, namun lawannya belum diketahui hingga saat ini. Kedua, FIFA Matchday September 2023. FIFA Matchday September 2023 sama seperti bulan Juni. Untuk yang satu ini belum diketahui lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia nantinya. Sebagai catatan, Timnas Indonesia pada saat ini berada di perangkat ke-149 di ranking FIFA. Ketika FIFA Matchday September 2023 tiba nantinya, Garuda diharapkan sudah berada dalam posisi yang jauh lebih baik setelah raihan positif pada edisi Juni. Ketiga, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan ajang untuk menuju Piala Asia U23 2024. Dari ajang tersebut juga menjadi jalan bagi Timnas U23 menuju Olimpiade Paris yang akan diadakan pada 2024. Sejauh ini belum bisa dikonfirmasi apakah Sintayong akan menangani Timnas Indonesia U23 karena momennya bertepatan dengan Timnas Indonesia Senior di FIFA Matchday September.
Pada saat ini Timnas Indonesia U22 sendiri dilatih oleh Indra Syafri untuk SEA Games 2023. Keempat, ASEAN Games 2022. ASEAN Games 2022 akan diadakan di Hangzhou, China. Seperti namanya, ini seharusnya digelar pada 2022 namun ditunda karena pandemi COVID-19 di China. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia U23 sendiri yang akan tampil. Belum diketahui apakah Sintayong akan menjabat di tim ini. Hal ini mungkin bakal berkaitan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan diadakan pada September mendatang. Kelima, putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 12 hingga 17 Oktober 2023 mendatang. Sejauh ini belum diketahui siapa yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia. Nantinya, undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri bakal dilakukan. Indonesia hanya perlu mengalahkan satu lawan di sini yang peringkat FIFA-nya di bawah mereka. Tim-tim seperti Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, dan Brunei Darussalam berpotensi menjadi calon lawan. Keenam, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah putaran pertama, yang kedua akan diselenggarakan sebulan kemudian tepatnya pada 16 hingga 21 November 2023. Hal ini tentu bergantung kepada hasil pada putaran pertama. Namun berbeda dengan putaran pertama, Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup di putaran kedua kali ini. Lawan-lawan yang lebih kuat termasuk Jepang, Iran, dan Korea Selatan berpotensi menjadi penghalang untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda takjub dengan talenta muda Timnas Indonesia. Pelatih Dewa United Jan Olderi Kering hanya bisa geleng-geleng kepala melihat penampilan dari Hernando Ari, yakni saat timnya takluk 0-3 dari Persebaya di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Sabtu lalu. Tembakan bebas Majid Osman dan sepakan Rangga Muslim dari dalam kotak penalti merupakan beberapa aksi heroik yang dibuatnya di laga ini. Tak heran bila di akhir laga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik. Jika seorang man of the match boleh membawa pulang bola, saya akan memberikan itu kepadanya. Dia sangat fantastis di pertandingan malam ini, ucapnya. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku kaget melihat Hernando Ari berada dalam daftar susunan pemain. Apalagi ia langsung menjadi kiper utama di laga semalam. Hernando Ari sejatinya masih berada dalam pembusat latihan Timnas Indonesia U22. Ia bahkan diturunkan saat Garuda Muda berhadapan dengan Lebanon U22 pada 14 April malam. Saya tak menyangka dia bermain karena kemarin malamnya dia bermain dengan Timnas Indonesia. Saya pikir dia sebaiknya di Timnas saja, tidak usah main. Selorohnya. Sebagai pelatih yang lahir dan besar di negara sepak bola, Kering mengakui bila Indonesia adalah negara penuh talenta. Itulah yang dilihatnya selama beberapa bulan di tanah air. Ia pun mengaku terkesan dengan banyaknya pemain muda berkualitas. Tetapi ia meminta semua orang untuk bersabar melihat mereka berkembang.